شرح المقدمة والمحشين على شرح من شيخهم وتلامذتهم الخدام وجميل العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء وصلاحهم ومن أمر ضرب سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح للبلد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين نصرة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin fi dharani amin ya rabbal alamin fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah ila qaulihi radhiyallahu anhu fi kitabiz zakah faslun wa fit tijarati rubul usyur. Pasal ini membahas tentang zakat tijarah. Ini membahas tentang zakat tijarah. Apa itu tijarah? At-tijarah itu taklibul mal li gharadir ribih. Ini yang dikatakan tijarah. Taklibul mal li gharadir ribih. Memutar. Membolak-balikkan kan taklib itu kan ya? Ini namanya taklib. Artinya memutar harta untuk tujuan mencari keuntungan. Anak punya uang, tak buat kulak sarung. Karena ini mepet-mepet haflah akhir sana ya. Banyak santri-santri nyari seragam. Ya, biar mirip kayak anak TK, seragaman semua ya. Nah, itu. Waktunya nyari seragam. Waktunya apa? Toko-toko para pengusaha ngasih persenan kepada pelanggannya. Ngasih bonus kepada para pelanggan. Nah, jadi anak punya uang, kulaan sarung. Tentu kula itu dengan harga agak murah. Tak jual lagi dengan harga lebih mahal. Ini namanya muter harta. Uang dibuat kulak sarung, sarung dijual lagi. Muter kan ya? Uang jadi sarung, jadi uang lagi, jadi sarung lagi, jadi uang lagi. Lah ini namanya taklibul mal. Membolak-balikkan harta. Ya. Jadi dari uang ke sarung, dari sarung ke uang, demikian seterusnya. Diputer. Tujuannya apa? Kerja bakti. Bukan. Untuk mencari keuntungan. Nah ini namanya tijarah. Tijarah itu bisa berupa jual beli. Itu tijarah. Anak jual beli. Kulak jual, kulak jual, kulak jual begitu. Ini tijarah. Tidak harus beli. Sewa menyewa. Ini juga termasuk tijarah. Contohnya misalnya, anak nyewa hotel. Jadi hotel di sekitar Masjidil Haram, mepet-mepet Ramadan, tak borong. Ya, hotel di sekitar Masjidil Haram, itu kayak Menara Onta itu ya. Hotel Menara Onta itu misalnya, yang ada jamnya itu. Jadi tak borong, kamarnya tak borong. Nah, nanti tak sewakan lagi. Tak borong artinya tak sewa kan ya? Tak sewa selama 1 bulan. Ramadan. Kan Ramadan biasanya banyak orang umroh kan ya. Dan tarifnya naik lebih mahal. Dari sekarang tak borong. Tak borong kamar-kamar itu sampai dari sekarang sampai Syawal nanti. Tak sewa. Jadi anak mengeluarkan uang untuk nyewa kamar. Terus kamar tak sewa lagi dapat uang lagi ya. Nah, ini juga namanya taklibul mal. Itu tijarah, kena zakat juga itu. Kalau memenuhi syarat nanti ya. Jadi nggak harus jual beli. Sewa menyewa itu juga termasuk tijarah. Intinya taklibul mal li gharadir ribhi. Memutar harta benda untuk mencari keuntungan. Ini ada zakatnya. Zakat tijarah ini. Zakat tijarah ini sepakat ulama mengatakan wajib. Di sebagian kitab-kitab madhab Imam Syafi'i dikatakan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat tijarah. Padahal di kitab-kitab Hanafiyah sendiri ada bab zakat
tijarah. Setiap antum buka kitab-kitab Hanafiyah langsung nemu bab zakat tijarah yang ngatur zakat tijarah. Karena itu tidak diperkenankan. Kita itu ngambil pendapat mazhab lain dari kitab kita. Kita mau menukil ngambil pendapat Imam Malik dari kitab Syafi'iyah, enggak boleh. Ngambil pendapat Hanafiyah atau Hanabilah dari kitab Syafi'iyah enggak boleh. Karena kadang-kadang enggak tepat. Karena memang bukan pakarnya. Loh ini ulama, benar ulama mazhab Syafi'i. Pakarnya di dalam mazhab Syafi'i, ke dalam mazhab lain Allahu a'lam. Ya. Tidak dikenal dengan kepakarannya. Kepakarannya dalam mazhab Syafi'i. Karena itu ketika berbicara mazhab Syafi'i dari ulama yang memang diakui kealimannya dalam mazhab Syafi'i, kita terima. Tapi kalau menyebutkan pendapat mazhab lain tidak bisa, karena banyak kejadian penemuan kesalahan penisbatan pendapat kepada mazhab lain dari ulama-ulama besar, bukan dari delegasi Bahsul Masail, dari ulama-ulama besar. Itu banyak penukilan yang kurang pas, penukilan yang kurang pas, apalagi dari delegasi Bahsul Masail ya, dari ulama besar, apalagi dari kitab-kitab muasir, kitab-kitab kontemporer ya, yang dikarang oleh para akademis itu. Kitab apa muasirah, ada muasirahnya di belakang itu ya. Itu nukil pendapat madhab, dipastikan dulu. Kemana? Ke pakar madhabnya. Ke kitab toh, kadang ya kita salah paham karena kita tidak punya dasar madhab itu. Kita baca khawatirnya salah paham. Kita baca madhab kita yang sudah belajar mulai dasar banyak salah paham. Apalagi madhab lain yang kita tidak mengerti istilahnya, tidak ngerti gaya bahasanya, ya, tidak, dan seterusnya. Nah, karena itu perlu hati-hati. Tidak usah aneh-aneh. Ketika terpaksa memerlukan solusi dari madhab lain, itu tidak cukup ngambil nukilan dari kitab-kitab kontemporer, atau dari kitab madhab kita, atau bahkan ke kitab madhab mereka. Harus ditanyakan langsung kepada ulama yang pakar dalam madhab tersebut. Karena banyak, ini penemuan seringkali ini. Bahkan dari para orang yang didebut Dewan Perumus, Dewan Musaheh, itu ngambil pendapat dari madhab lain. Dipahami begini. Ketemu orang madhab langsungnya, pakarnya, enggak begitu maksudnya, salah. Ini yang dianggap sebagai Dewan Perumus atau Dewan Musaheh, apalagi delegasi, ya, apalagi delegasi. Nah, itu banyak pemahaman sebagian orang karena memang bukan madhabnya, bukan pakarnya. Kayak ibaratnya kalau orang madhab Syafi'i kok mau menjelaskan madhab yang lain, itu sama seperti pakar kedokteran, dokter spesialis sekalipun, yang dia tidak paham tentang konstruksi bangunan, kok menjelaskan tentang konstruksi bangunan yang bagus. Ya bukan pakare. Jangan diambil. Ya, ini alim ini, Masya Allah diakui. Iya, alim dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab yang lain, itu kalau bicara madhab lain, sama seperti dokter bahas konstruksi bangunan. Atau pakar konstruksi bangunan ngomong ilmu kedokteran. Ya rusak kabeh. Ya, rusak semuanya. Atau kiai mau bahas konstruksi bangunan. Enggak bisa. Serahkan pada pakarnya. Ya ambruk nanti kalau cuman berdasar pada kiai. Oh ini begini-begini. Entah, serahkan kiai dalam urusan ilmu. Urusan konstruksi bangunan serahkan pada pakare. Ya, nang pakare ya. Tanyakan pada pakare lah urusan konstruksi bangunan. Gitu. Nah, yang kiai harus ngalah. Wah, aku kiai. Ya kiai urusan ilmu agama ya. Urusan konstruksi bangunan ya. Dia kiainya bangunannya. Kiainya bangunan. Wah deh, ya bisa. Wah deh, nah begitu. Semua berbicara itu pada bidangnya. Orang kalau ndak berbicara di luar bidangnya itu banyak gharaib nanti. Itu banyak keanehan. Karena itu jangan pernah berbicara yang bukan pada bidangnya. Kalau bukan bidangnya, taslim saja kepada yang pakarnya, selesai. Kalau semua orang kayak gitu, aman dunia ini. Gitu. Lau sakata man la ya'lam, amma la ya'lam, laqallal ikhtilaf. Ada sebagian la sakotol ikhtilaf.
La sakotol khilaf atau lakol lal khilaf. Lau sakata man la ya'lam amma la ya'lam. Lau sakata man la ya'lam, jika seandainya orang yang tidak ngerti itu diem. Amma la ya'lam, dari sesuatu yang dia tidak mengerti. Bukan ahlinya. Maka lakol lal khilaf. Tentu khilaf itu nggak akan banyak. Perselisihan itu nggak akan banyak. Perbedaan pendapat itu nggak akan banyak. Bahkan sebagian la sakotol khilaf. Akan gugur malah. Bukan hanya minim, tapi akan gugur. Jadi lau sakata man la ya'lam amma la ya'lam. Lakol al khilaf, ada yang la sakotol khilaf. Sing bikin ruwet itu apa? Orang bukan ahli ini ngomong. Zaman dulu, sudah ada dari zaman dulu. Tapi nggak banyak. Sekarang gara-gara medsos, yang tampil itu justru orang-orang nggak pakar. Ngomong agama yang bukan pakari, ngomong apa yang bukan pakari, semua yang bukan pakari. Muskilah. Nah, ala kulli hal, udah balik ke bab tijarah. Zakat tijarah. Tijarah itu apa? Taklibul mal li gharadir ribhi. Baik itu jual beli atau sewa menyewa. Zakat tijarah ini wajib menurut semua ulama. Adapun yang disebutkan dalam sebagian kitab madzhabnya Syafi'i dikatakan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, tidak demikian. Di kitab-kitab Hanafiyah disebutkan ada bab tijarah itu disebutkan. Ala kulli hal. Nah, dagangan ini wajib zakat. Wajib zakat. Berapa zakatnya? Wafit tijarati rub'ul usyri. 1/4 dari 10. Artinya 2,5%. 2,5% bukan dari total barang, tapi dari nilainya. Bukan kalau misalnya, oh di toko ini ada 100 potong sarung. Berarti zakatnya 2,5 sarung. Jadi 2 sarung, satunya dipotong separuh begitu ya? Enggak. Bukan 2,5% dari barangnya. Tapi dari nilainya. Jangan 100 potong sarung kemudian dikeluarkan zakat 2,5 sarung. Enggak. Di total itu 100 potong sarung itu berapa total harganya? Harga standar. Ya. Bukan harga diskon, harga standar. Harga normalnya. Yang disebut dengan istilah apa? Saman misilnya. Qimah. Disebut qimah. Nah, ini di total berapa? Oh, totalnya ini harganya misalnya 100 juta. Ya udah zakatnya nanti uang nilainya. Uang 2,5 juta, bukan sodako, bukan zakat sarungnya. Dagangan apapun itu di total nilainya. Setelah ketemu zakatnya berupa uang. Lo nggak punya uang, ya nyari utangan. Atau dijual dulu sebagian itu untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi zakat dagang apapun, mau dagang makanan pokok, gitu, mau dagang pakaian, mau dagang apapun, barang-barang elektronik, otomotif, atau apapun, itu zakatnya berupa uang, nilainya. Di total nilainya berapa? Di akhir tahun. Ya. Di akhir tahun totalnya. Ketemu, tidak nyampe nisab, ya tidak wajib zakat. Kalau nyampe nisab, maka wajib zakat. Berapa zakatnya? Rub'ul usyur. 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, dagangan apapun itu kena zakat. Kecuali dagangan barang yang ainnya kena zakat. Dagangan apapun itu kena zakat. Kecuali dagang barang yang ainnya sudah ada zakatnya. Emas, ada zakatnya apa enggak? Walaupun tidak dagang ada zakatnya kan ya. Emas, perak, ada zakatnya itu. Lah ini, kalau ada orang dagang emas, dagang perak, nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Jika emasnya nggak laku sampai setahun, kena zakat ain. Kena zakat emas, bukan zakat dagangan, bukan zakat tijarah. Tapi kalau muter, laris, tokonya itu laris. Jadi nggak ada emas satu nisab yang bertahan setahun. Terus ganti. Kulaan habis, kulaan lagi habis, kulaan lagi, kulaan habis. Terus begitu. Tidak kena zakat tijarah. Tidak kena zakat ain. Kenapa tidak kena zakat emas? Karena zakat emas itu nunggu diem selama 1 tahun. Nyampe nisab, dihitung haul, 1 tahun kemudian baru wajib zakat.
harus tetap barangnya. Nah kalau didagangkan kan muter kan, ganti-ganti terus emasnya. Zakat ain tidak kena, kenapa? Barangnya ganti-ganti. Tidak ada yang pernah mencapai satu tahun. Zakat tijarah juga tidak kena, kenapa? Karena ainnya wajib zakat. Zakat tijarah itu khusus dagang barang yang ainnya tidak wajib zakat. Kecuali jika ainnya dagangan barang yang wajib zakat. Dagangan barang yang wajib zakat, ainnya tidak mencapai nisab. Tapi kalau di total harganya mencapai nisab, kena zakat tijarah itu. Contoh, kambing kena zakat itu berapa ekor? 40 ya. Nah, ana misalnya kulaan kambing. Cuman 39 ekor, tidak sampai 40. Tidak sampai 40. Niatnya untuk dagangan kambing memang. Kulaan kambing 40 ekor dari sekarang, persiapan untuk dijual nanti Idul Adha. Kalau kulaan sekarang murah, bisa dapat harga 1 juta. Nanti Idul Adha dirawat, itu lakunya bisa di atas 2 juta per ekor. Ya, untungnya lumayan ini, menjanjikan ya, menjanjikan. Nah, jadi ana kalau punya kambing 40 ekor kena zakat ain kan ya? Kena zakat ain. Maka kalau ana dagang kambing 40 ekor ini nyampe nisab kena zakat ain, maka enggak kena zakat tijarah. Beda kalau kambingnya enggak nyampe nisab. Hanya 39 ekor. Tak dagangkan. Nilai 39 ekor itu mencapai nisab dagangan nilainya ya. Ainnya, kambingnya tidak mencapai nisab karena tidak sampai 40. Berarti kan tidak kena zakat ain kan ini kan ya. Kena zakat tijarah ini. Misal, anggap aja nisab itu, nilai nisab itu misalnya 100 juta misalnya. Ana punya kambing 39 ekor. Dari ain tidak nyampe nisab. Karena kalau zakat ain kambing itu harus 40. Ini cuma 39. Tidak kena zakat kan ya. Tapi kalau nilainya ini dijual, lakunya bisa lebih dari 100 juta. Dan nisab misalnya 100 juta. Kena ini zakat tijarah. Kenapa? Karena tidak kena zakat ain. Wadah ya? Jelas. Nah ini zakat tijarah. Wafit tijarati rub'ul usri. Jadi sekali lagi tijarah tadi tidak khusus beli, nyewa juga sama. Contoh kayak anak borong kamar hotel, tak sewa, untuk tak sewakan lagi. Nah ini kalau nanti nyampe nisab, maka wajib zakat. Atau anak nyewa mobil untuk usaha travelan. Mobilnya anak tidak beli, anak sewa dari orang. Anak sewa dari orang untuk tak sewakan lagi ya. Nyewa mobil orang untuk tak sewakan lagi, travelan. Maka ini juga sama. Kalau mencapai nisab, kena wajib zakat. Jelas? Udah. Wa syurutuha sittatun. Syaratnya zakat tijarah ini ada 6. Al-awwalu al-urudu dunan naqdi. Zakat yang kena, tijarah yang kena zakat itu dagangannya itu berupa urud. Bukan naket. Kemarin sudah jelaskan harta itu ada 2 macam. Ada naket, ada aret. Naket itu emas dan perak. Emas dan perak. Nah, ini, aret ini selain emas dan perak. Makanan pokok, pakaian, barang elektronik, otomotif, ya, atau apapun sudah. Apapun. Nah ini namanya urut ini. Lah dagangannya harus berupa urut. Artinya bukan dagang emas dan perak. Kalau orang dagang emas dan perak, tidak kena zakat ya karena tadi. Karena emas dan perak itu ainnya kena zakat. Sehingga kalau ada orang jualan emas dan perak, kena zakat ain. Asalkan memenuhi syarat kemarin, harus mencapai nisab dan bertahan, barangnya tetap sama selama 1 tahun. Itu kena zakat ain. Kalau laku muter terus, zakat ain tidak kena, zakat tijarah tidak kena. Kenapa zakat tijarah tidak kena? Karena syaratnya tijarah itu yang kena zakat urut, bukan naket. Emas dan perak itu naket. Nah sekarang kemarin waktu bahas zakat emas perak diterangkan uang kertas wajib zakat apa enggak? Sudah ya. Uang kertas itu zaman sekarang memiliki hukum seperti emas dan perak.
Sehingga kalau ada orang punya tabungan uang, belum kayaknya ya? Belum, kelupaan. Orang kalau punya tabungan uang, mencapai nilai nisab emas atau nilai nisab perak, maka kena zakat. Sama seperti orang nyimpen emas. Orang nyimpen emas mencapai nisab, dan lewat 1 tahun tetap bertahan barangnya, kena zakat kan? Berapa nisabnya emas? 85 gram. Atau orang punya simpenan perak, disimpan mencapai nisab, kemudian lewat 1 tahun, wajib zakat. Berapa nisabnya perak? 595 gram. Ini nisabnya emas dan nisabnya perak. Lah orang punya tabungan uang, mau dicelengi di rumah, sing model ayam-ayaman itu, ya, dicelengi di rumah, ditaruh di brankas, setiap dapat uang langsung masuk situ. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ya, langsung masuk ke brankas. Punya fulus langsung masuk brankas, langsung masuk. Kok nyampe nisab, lewat 1 tahun wajib zakat. Atau ditaruh di rekening, ditabungkan ya. Ditabungkan, nah ini juga wajib zakat. Asalkan mencapai nisab. Sejak mencapai nisab, dihitung haul sudah. 1 tahun kemudian, kena zakat. Berapa nisabnya uang? Kalau emas nisabnya 85 gram. Kalau perak nisabnya 595. Le uang, berapa gram? Berapa ribu? Berapa juta? Ngikuti emas atau perak. Dan sudah sempat disinggung kemarin, zaman dulu nisab emas dan nisab perak itu jaraknya mendekati ya. Jadi 85 gram emas itu dulu nilainya mirip dengan 595 gram perak, mendekati. Sekarang jauh. Kenapa? Perak harganya tidak naik-naik. Lah emas naik terus, tidak pernah berhenti. Dan naiknya kadang-kadang melejit jauh. Sekarang sekitaran 1.800.000 ya. Sekitaran segitu. Nilai emas itu 1 gramnya 1.800.000. Coba kita hitung. Kalau anggap aja 1.800.000. 1.800.000 kali 85. 153 juta. Ya. Jadi kalau emas itu sekarang 85 gram, itu kalau 1 gramnya emas murni itu 1.800.000, maka 85 gram itu nilainya sekitar 153 juta. Sementara perak itu anggap aja harganya sekitaran 30.000 per gramnya. Nah, 30.000 kali 595. Bayangkan 17 juta. Ya. 17.850.000. Ini 153 juta. Ini kalau emas. Ini 17.850.000. Jauh kan ya? Kayak ini nyatok nak nutuk ini. Kayak ini nyatok nak nutuk sudah ya. Ini 17, ini 50, 3 lagi tambah 100-nya. Jauh sekali. Kenapa? Emas itu naik terus. Perak enggak naik-naik. Naiknya sedikit, lambat. Berarti kalau ada orang punya uang 20 juta, nyampe nisab apa enggak? Kalau ngelihat emas, nyampe apa enggak? Tapi kalau ngelihat perak, ikut mana? Kalau ngikutin nafsu, milih mana? Milih emas. Punya 50 juta enggak wajib zakat. Punya 100 juta enggak wajib zakat. Kalau nuruti nafsu, milih emas. Tapi kalau nuruti agama, kata siapa? Ya, kata siapa? Kalau ngikuti liberal, tidak wajib zakat. Kalau nuruti liberal, tidak wajib zakat. Kalau nuruti yang setengah liberal, ngambil yang emas. Kalau ngikuti yang Wahabi, ya, kalau ngikuti yang liberal, nggak wajib zakat. Kalau setengah liberal, ngambil yang emas. Kalau ikut Wahabi, radikal, ngambil yang perak. Kalau ahli sunnah? Hah? Ahli sunnah ngikuti mana? Tengah-tengah. Tidak ada. Ngarang sendiri. Ngarang sendiri. Tidak ada ahli sunnah ngambil tengah-tengah. Gimana? Lah,
Di sini ulama muasirin berbeda pendapat. Beberapa ulama muasirin mengatakan ikut emas. Karena apa sih? Orang wajib zakat itu kan, orang yang ekonominya lumayan kan. Ya, orang terkena kewajiban zakat itu orang yang ekonominya menengah ke atas, ekonominya lumayan, artinya orang kaya. Ya, yang nggak berhak beli LPG 3 kilo. Ya. Aslinya itu kan, yang kalau kita lihat, zakat itu kan dari orang kaya diberikan kepada fukara. Lah sekarang orang berduit 153, lumayan kan? Ya. Tapi kalau 17 juta masa kaya? Orang punya 17 juta. Masa kaya? Enek bekas mungkin tidak dapat. Ya. Orang punya enek baru orang kaya. Tidak kaya sekarang kan ya. Tapi kalau ini lumayan. Ya. Innova agak lama sudah dapat ya. Nah, tapi kalau ini masa kaya punya 17 juta ya. Nyari motor baru susah ini. Segini ini ya. Belum dapat. Nah, sehingga gara-gara memandang itu, beberapa ulama muasirin mengatakan sekarang untuk uang kertas itu ngikuti standar emas. Ini enggak nyambung ke sini. Ini beda. Ngikuti standar emas. Tapi banyak dari masyayikh di Hadramut itu ngambil hati-hati. Ihtiyaton ngambil yang kecil. Punya 20 juta, ikutkan perak zakat. Seandainya yang benar di sisi Allah itu kenyataannya adalah nisab itu emas, lumayan jadi sedekah. Rugi apa enggak? Masa rugi orang sedekah? Enggak rugi. Justru itu yang milik ente, yang di tangan ente itu bukan milik ente. Yang di tangan ente bukan milik ente. Numpuk-numpuk harta. Ya, numpuk-numpuk harta untuk menyenangkan istrinya. Tumpuk. Sudah kaya mati. Habis itu oleh istrinya dinikahi orang lain. Uang yang ente tumpuk dibuat bulan madu. Apa enggak sakit di kuburan? Ya. Ya. Uang yang ente yang ente pegang itu bukan uang ente. Uang yang kita pegang itu bukan uang kita. Uang kita itu yang kita gunakan untuk taat. Itu yang milik kita. Digunakan untuk biaya ibadah, biaya thalabul ilm. Itu milik kita itu. Kenapa? Pahalanya ada walaupun uangnya habis. Pahalanya ada. Uang yang kita sedekahkan itu milik kita. Kenapa? Uangnya tidak ada, pahalanya ada. Nah, tapi tadi itu uangnya ada, mati, tidak menikmati, tidak ada pahala. Sakit hati di kuburan. Mungkar nakir kasihan mungkin sampai. Aduh inti kasihan. Ini mau dipentung gak tega ya. Ente wis tersiksa ya. Enggak tega. Bukan nakir. Mau dipentung deritanya dia lebih parah dibanding ya. Nah, mungkar nakir enggak ada kayak gitu ya. Mereka terprogram sudah enggak bisa pentungnya. Begitu. Jadi yang kita keluarkan itu justru milik kita. Lah ini para masyayikh di Hadramut itu selalu mengedepankan ihtiyaton. Nyari selamat. Itu prinsipnya orang Hadramut itu yang dicari selamat. Selamat indallah. Cari selamat. Kita kalau punya 20 juta, memang kalau ikut standar emas tidak wajib zakat. Tapi kalau ternyata kena standar perak, akhirnya kena tuntutan di akhirat kan ya. Resiko kan, mungkin selamat, mungkin tidaklah. Mereka itu tidak senang kayak gitu itu. Yang ragu itu tidak jelas itu ditinggalkan, ngambil yang yakin. Lah kalau kita punya 20, kita kok ngeluarkan niat zakat, seandainya ternyata indallah tidak wajib karena standarnya emas, jadi sedekah. Seandainya wajib, aman, selamat, sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau yang tidak zakat, niat ngikuti yang perak, kalau ternyata benar indallah perak, inti aman. Tapi tidak dapat pahala. Seandainya ternyata wajib, dosa.
Jadi imma berdosa, imma tidak berpahala. Tapi kalau ente ngeluarkan, mesti berpahala. Imma pahala sodako, imma pahala zakat. Nah, itu prinsipnya ulama Hadramaut itu selalu begitu, nyari selamat. Yang pasti-pasti aja. Nyari yang yakin. Al yakin la yuzalu bisa ngambil yang yakin. Itu prinsip para masyayikh di Hadramaut begitu. Nah, jadi untuk uang kertas itu sebaiknya ngikuti standar perak. Punya uang 20 juta, zakati 2,5%. 20 juta itu berapa sih? Kalau seandainya 10 juta, zakatnya itu cuman 250.000. Kalau 10 juta, 250.000, 2,5% kan ya? 250.000. Kalau 20 juta, 500.000. Banyak. Jangan 500-nya. Lihat dari 20 juta. Barokah. Wadah ya? Nah, begitu. Nah, sebaiknya begitu. Nah, ini tijarah ini nanti nyambung lagi ke sini. Kalau ini diterangkan dulu, antum bulat nanti. Wadah ya? Sudah, kita lanjut. Jadi syarat wajibnya zakat tijarah itu ada 6. Yang pertama, al-urud dunanakat. Dagangannya berupa aret selain emas dan perak, bukan nakat dunanadi, bukan emas dan perak. Kalau dagang emas dan perak tidak kena wajib zakat. Kenapa? Ainnya sudah wajib zakat. Kecuali yang tadi itu. Jika emasnya tidak laku dan mengendap sampai 1 tahun padahal mencapai ini nisab, kena zakat ainnya. Kalau muter terus, ke zakat ain tidak kena karena tidak pernah melewati haul ya. Dan zakat tijarah juga tidak kena karena zakatnya bukan arad melainkan naked. Asani, niatut tijarah, harus ada niat dagang. Niat mau diputer. Kapan niatnya? Asalis. Syarat ketiga, iktironun niyati bitamalluk. Niatnya itu ketika memiliki. Memilikinya harus dengan syarat yang keempat, ar-rabi ayyakuna tamalluku bimuawadatin. Memilikinya dengan cara muawadah, tukar menukar. Muawadah itu apa? Transaksional. Sekarang bahasa yang lagi lumayan viral ya, transaksional. Nah, jadi saya memberi dan menerima. Saya menerima tapi memberi. Saya memberi tapi menerima. Itu namanya muawadah, tukar menukar. Kayak jual beli, saya bayar dapat barang. Kayak jual, saya jual, mengeluarkan barang dapat uang. Sewa menyewa, saya ngasih uang dapat fasilitas. Atau saya menyewakan, memberikan fasilitas, nerima uang. Ini namanya transaksional, muawadah. Nah, begitu juga nikah, itu muawadah. Beri mahar dapat. Ya, itu. Dapat sesuatu ya. Berikan mahar dapat sesuatu. Nah, itu muawadah. Kalau istri nuntut suaminya untuk menyeraikan, siap bayar. Ini juga transaksional. Dia ngasih uang, dapat kebebasan. Bebas dari ikatan suami. Nah, ini namanya transaksional ini ya. Ini namanya transaksional muawadah. Lah, yang wajib kena tijarah itu harus ada niat tijarah. Niatnya ketika memiliki, ketika kulaan itu niatnya, dan memilikinya harus melalui transaksi. Muawadah, tukar menukar. Baik berupa berupa yang lain tadi itu. Jelas ya? Jadi intinya kalau kepingin kena zakat tijarah, nah, misalnya ini modalnya ya 25 triliun. Nah, ini kalau saya jadi presiden, tak ganti ini. Jadi misalnya nih modal 250 triliun atau 25 triliun. Nah, ini belum dagang ini. Untuk bisa jadi tijarah yang kena zakat, ketika anak kula ini muawadah ya. Saya bayar dapat barang. Misalnya saya kula pakaian, sarung, berapa ratus kodi misalnya. Saya kula. Nah, ketika kula itu harus ada niat mau dibuat dagang. Bukan, jadi ketika anak beli sarung, ada niat dagang. Kalau beli sarung, diniati untuk bonus kepada pelanggan, tidak kena zakat. Walaupun sarung itu kemudian diem selama 1 tahun. Ya. Atau misalnya anak beli untuk seragam santri, gratis, bukan untuk dijual misalnya ya. Tidak kena zakat.
Kenapa? Tidak ada niat tijarah. Niatnya mau dibagi-bagikan. Atau mau dibuat santunan kepada fuqara wal masakin menjelang Ramadan. Biar bisa dipakai salat raweh sarungnya baru ya. Nah, misalnya begitu. Tidak kena zakat. Kena zakat itu kalau ada niat dagang. Niatnya bersamaan dengan ketika memiliki. Dan memilikinya harus melalui jalur mu'awadhah. Wadah. Ini kita selesaikan sudah. Untuk syarat yang berikutnya, insya Allah besok. Nah, intinya, kalau salah satu dari syarat tadi tidak terpenuhi, nggak wajib. Misalnya tidak ada niat dagang barusan itu. Niatnya untuk bonus, untuk sodakoh, untuk hadiah, tidak wajib zakat. Walaupun kemudian berubah pikiran, tidak kena zakat sudah. Tidak kena zakat. Misal, anak ketika beli, niatnya untuk bonus, niatnya untuk hadiah, niatnya untuk sodako kepada fuqara, hadiah kepada apa? Orang-orang yang istiqomah ke masjid jamaah, untuk bonus kepada para pelanggan. Niatnya bukan dagang. Udah datang barang, udah syaitonnya bisi. Ini ente jual asa. Kalau ente kasih-kasihkan, tidak dapat apa-apa ente. Tapi kalau ente jual, uangnya nanti bisa buat sodako yang lain. Setan bisa ya. Bisa buat sodako yang lain. Asal ini dijual aja. Dijual aja. Berubah pikiran. Ketika kulaan, niatnya untuk hadiah. Kemudian berubah pikiran, mau dibuat dagang. Apa wajib zakat? Enggak. Kenapa? Niat dagang yang menyebabkan wajib zakat itu harus ketika memiliki. Ketika proses memiliki itu ya. Ketika jual beli itu. Itu niatnya. Kalau ketika itu tidak niat dagang, niat hadiah, walaupun kemudian setelah diterima barangnya, berubah niat dagang, percuma, tidak wajib zakat. Nah, kemudian, yaitu tadi, harus iktironuniyah bit tamaluk. Dan tamaluknya, memilikinya, proses memilikinya, harus melalui jalur mu'awadhah tukar menukar tadi itu. Kalau tidak dari jalur tukar menukar, tidak kena zakat tijarah. Contoh, Anda dikasih hadiah orang, sarung 1 kontainer. Misal, dikasih orang sarung 1 kontainer. Mu'awadhah apa enggak ini? Hibah ini. Hah? Bukan kan? Dikasih, gratis. Itu. Dikasih gratis. Udah. Anak terima, waduh enak ini jadi modal dagang. Walaupun yang kasih niatnya begitu. Wes, ente tak kasih sarung, tak kasih tok gratis, bukan pula. Tak kasih gratis. Biar ente bisa dagang, tak perlu pula. Gawin dagang ini, tak kasih sarung, buat atau dagang. Udah, anak nerima sarung. Yang ngasih niat untuk dagang, saya ketika nerima juga niat untuk dagang. Tidak wajib zakat. Kenapa? Memilikinya tidak dengan mu'awadhah, tapi dengan hibah. Paham ya? Tidak wajib. Lah baru nanti ketika sarung itu dijual, niat untuk dagang, mu'awadhah apa enggak ini? Mu'awadhah, iya kan? Sarung tak jual. Ana nerima uang. Mu'awadhah apa enggak ini? Tak niati dagang, baru saat itu. Jadi harta dagangan. Tapi kalau pesanan nerima dikasih 1 kontainer gratisan, yang ngasih niatnya biar saya buat dagang, saya nerima juga memang niat buat dagang. Nggak ngefek niat ini. Kenapa? Niat itu bersamaan dengan proses memiliki, yang memilikinya dengan cara mu'awadhah. Ini niat tijarah bersamaan dengan proses tamaluk, nerima hibah, tapi bukan mu'awadhah. Sekarang masih belum jadi harta tijarah. Lah kalau tak jual, kemudian Anda dapat fulus, lah ini tak niati untuk dagang, fulus ini harta dagangan sudah. Nanti dibuat pula, tidak perlu niat-niat lagi sudah. Niat itu cukup pertama. Paham ya? Jelas? Nah, begitu. Atau dapat warisan. Misalnya ada orang dapat warisan. Ketika dia nerima warisan itu, diniati untuk dagang. Warisan bukan mu'awadhah ya. Bukan mu'awadhah, dia hanya menerima, tidak memberi apapun. Hanya menerima. Tidak jadi harta dagangan. Kalau udah mulai proses dijual, dia nerima uang, diniati tijarah, uangnya jadi harta tijarah. Wadah. Nah, begitu. Al-Khamis wallahu a'lam. Al-Fatihah.